Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai diskusi, Ibu akan memberikan video pembelajaran mengenai zat aditif untuk kita pelajari hari ini ya, untuk kita diskusikan hari ini. Nanti Ibu akan menampilkan video tersebut, setelah itu kita akan berdiskusi mengenai video tersebut. Nanti kalian bisa mencatat hal-hal penting apa yang kalian bisa dapat dalam video itu. Baik, sebentar Ibu akan memutarkan videonya untuk kalian. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang zat aditif. Apa yang paling menarik dari jajanan abang-abang yang suka mangkal di depan sekolah kita? Aromanya, bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya? Dari penampakan jajanan itu, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meraciknya. Terkadang penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan gizi makanan berupa protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi jadi dua jenis, zat alami dari alam dan zat buatan dari reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi 7 jenis. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu persatu. Pewarna. Seperti warna-warna pada balon, makanan juga memiliki beragam macam warna, tidak hanya 5 jenis. Pewarna bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan pastinya menarik. Pewarna alami berasal dari tumbuhan atau buah-buahan, misalnya hijau yang berasal dari pandan, merah dari stroberi, dan ungu dari anggur. Sedangkan warna buatan berasal dari reaksi kimia sintetis, misalnya apokaroten yang memiliki warna mirip wortel. Pemanis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, karena semut menyukai pemanis alami, seperti gula pasir dan gula aren. Ada juga yang namanya pemanis buatan, memiliki rasa manis hampir sama bahkan melebihi pemanis alami, misalnya siklamat dan kalium asesulfam. Pengawet. Sama seperti halnya mumi yang diawetkan, makanan juga bisa diawetkan agar bertahan cukup lama sebelum membusuk. Seperti bahan pengawet benzoat untuk mengawetkan makanan ringan, asam askorbat untuk daging olahan, natrium nitrat untuk keju, dan asam propionate untuk roti. Ada juga cara pengawetan secara alami, seperti pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, bahkan pengeringan. Penyedap berguna untuk menciptakan cita rasa makanan yang umami. MSG atau monosodium glutamat lebih populer disebut dengan micin. MSG adalah penyedap buatan yang terbuat dari fermentasi tetes tebu dan dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Untuk penyedap alami biasanya pakai garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Pemberi aroma. Wangi jajanan abang-abang memang sudah menggoda kita dari jarak 1 km. Nyatanya, banyak aroma jajanan yang bikin ngiler sepanjang jalan. Hal itu karena ulah zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau esen berasal dari amil kaproat yang menyerupai aroma apel dan etil butirat seperti aroma nanas. Pengental. Capcay yang selalu menggugah selera makan kita atau permen karet yang selalu dikunyah saat nongkrong ternyata memiliki zat pengental yang bertujuan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental itu seperti pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginate. Pengemulsi. Pengemulsi tidak digunakan agar kulit kita jadi mulus, tapi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Gampangnya, pengemulsi berguna untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contoh zat pengemulsi adalah lecitin yang ada di kuning telur atau kedelai. Lecitin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Meskipun tidak masalah mengkonsumsi zat aditif, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan hanya akan mengakibatkan masalah pada tubuh kita. Saking banyaknya penjelasan yang berkaitan dengan makanan ditambah abang-abang jualan sudah menunggu di depan jalan, mari kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih. Baik ya, videonya udah selesai. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai video itu? Nanti soalnya Ibu akan memberikan kuis di akhir pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus mencatat hal-hal penting apa tadi yang kalian dapat dari menonton video itu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Atau siapa yang ingin mengutarakan hal penting apa yang kalian dapat dari menonton video itu?
Silahkan Mas Dias. Ya, kita dapat mengetahui jenis-jenis dari zat aditif macam-macamnya. Contoh-contohnya, misalnya zat pewarna, kemudian pengawet, dan lain-lain. Setelah ini Ibu akan menampilkan PowerPoint yang akan menjelaskan mengenai video itu untuk memperjelas kalian dalam memahami video yang barusan kalian tonton. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai zat aditif dalam bahan makanan. Sebelumnya kita akan membahas dari makanan itu sendiri. Makanan itu memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah untuk memperoleh energi, yang kedua untuk pertumbuhan atau sel baru, membentuk sel baru, kemudian yang ketiga menggantikan sel-sel yang rusak atau regenerasi sel, kemudian yang keempat penunjang dan pengatur proses dalam tubuh, seperti untuk proses metabolisme kan itu memerlukan energi. Nah, makanan berfungsi sebagai penunjang dan pengatur proses dalam tubuh tersebut. Kemudian yang kedua adalah makanan sehat. Makanan sehat sendiri harus memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua, makanan tersebut harus higienis atau bersih. Dan yang ketiga, suhunya itu normal saat dimakan, tidak tiba-tiba menjadi panas atau dingin. Kemudian yang keempat, tidak sulit dicerna. Seperti makanan yang berserat, buah-buahan, sayuran itu kan gampang sekali dicerna ya, kecuali kalau yang makanan cepat saji fast food itu seperti KFC, McD itu sulit dicerna. Kemudian lanjut ke zat aditif. Nah, dari kalian ada yang tahu apa itu zat aditif? Tadi kan Ibu sudah menampilkan video mengenai zat aditif. Kemudian ada yang mengetahui zat aditif itu apa? Ya, silahkan Mas Kevin. Oke, baik. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Zat aditif di sini itu misalnya dalam makanan ini sedang memasak itu mengandung sugar, gula, atau ini micin yang sering kalian makan. Kemudian dapat juga mengandung pewarna. Pewarna sendiri dapat kemudian lanjut ke fungsi zat aditif dalam makanan. Fungsi zat aditif dalam makanan itu sendiri memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah, ada yang bisa menyebutkan di antara kalian tadi? Mungkin kan sudah ada. Silahkan Mbak Dea. Oh ya, fungsi zat aditif yang pertama itu untuk memperbaiki tampilan supaya lebih menarik. Kalau misalnya seperti tumpeng ini, warnanya tuh bukan kuning tapi putih, namanya nanti bukan nasi kuning ya, karena untuk mempercantiknya itu harus dikasih pewarna, baik itu pewarna buatan maupun yang tidak buatan. Seperti sirup itu kok bisa warna kuning ya? Kenapa warna kuning, warna hijau, warna merah? Itu karena mengandung itu ya, zat aditif. Kemudian fungsi zat aditif makanan yang kedua adalah untuk meningkatkan cita rasa, untuk supaya mantep gitu kan kalau dikasih micin tadi kalau masak ibu kalian ya enggak. Kemudian fungsi zat aditif makanan yang ketiga adalah untuk memperkaya kandungan gizi, dan yang keempat untuk mengawetkan agar makanan itu tidak cepat busuk. Nah, lanjut ke pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Ada 2, ayo siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silahkan Mas Rudi. Apa aja? Baik, zat aditif alami dan zat aditif sintetik atau buatan. Zat aditif alami itu apa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ya, silahkan Mas Ardi. Zat aditif alami adalah zat aditif yang berasal dari sumber yang alami, dan zat aditif sintetik atau buatan itu zat yang berasal dari bahan-bahan kimia buatan pabrik. Misalnya ini ada gula kum. Nah, ini zat termasuk ke dalam zat aditif alami atau zat aditif buatan. Ya, zat aditif alami karena terbuat dari tebu. Kemudian sakarin, ini termasuk yang
zat aditif alami atau zat aditif sintetik? Ya, bagus sintetik karena buatan dari pabrik ya. Lanjut ke pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya. Nah, ada yang tahu? Ada yang mencatat tadi dari video itu? Ya, pengelompokan zat aditif. Lanjut ke pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya. Di antara kalian tadi mungkin ada yang mencatat dari video yang telah Ibu tampilkan tadi. Kan ada itu tadi. Oh ya, silahkan. Siapa? Ayo, Ibu tunjuk ya kalau gitu. Kalau nggak ada yang mau tunjuk jari. Ya, silakan Mas Dias. Apa aja pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya? Oh ya, yang pertama ada pewarna, yang kedua ada pemanis, yang ketiga ada pengawet, kemudian yang keempat ada penyedap rasa. Nah, di sini kan ada gambar sirup saus ini. Nah, sirup ini kok bisa warna kuning karena mengandung zat aditif apa? Termasuk ke apa? Mengandung apa? Ya, yang pewarna. Kemudian es ini mengandung apa? Manis. Kemudian sausnya ini mengandung penyedap pengawet ya. Lanjut ke zat pewarna itu tadi. Zat pewarna itu memiliki tujuan diberikannya zat warna itu untuk apa? Yang pertama agar terlihat menarik. Kalau nasi kuning warnanya putih kan enggak jadi nasi kuning ya, namanya ya. Kemudian yang kedua untuk menggugah selera makan, agar apa sih? Agar kita tuh warnanya bagus ya, mencolok ya. Ya kan agar kita bisa tertarik untuk makan makanan itu. Seperti kue ini, warnanya kok warna-warni kayak gini, kok menarik kan, anak-anak pada suka. Tujuannya untuk menggugah selera makan kita. Kemudian jenis pewarna sendiri itu ada dua. Sebutkan Mas Dias, apa? Ya, alami dan sintetik atau buatan. Nah, di sini ada macam-macam kue dengan warnanya yang berbeda-beda ya. Warna alami itu misalnya contohnya ada yang bisa menyebutkan, Mbak Dea mungkin? Ya, warna kuning misalnya ya, warna yang alami itu warna kuning berasal dari kunyit. Kemudian warna hijau berasal dari daun suji. Mungkin bisa juga berasal dari daun pandan. Kemudian coklat itu berasal dari buah coklat. Kalian tahu kan buah coklat itu seperti apa? Kemudian warna merah coklat itu berasal dari daun jati, dan warna kuning kemerahan berasal dari wortel. Kemudian warna ungu, sekarang kan ada rata-rata warna ungu itu dihasilkan dari buah naga. Kelebihan dari pewarna alami itu kan, pewarna itu ada dua kan, pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau pewarna alami itu kelebihannya itu aman untuk dikonsumsi, kemudian menghasilkan aroma yang khas dan enak. Kemudian kekurangannya itu adalah pilihan warnanya itu terbatas, cuma warnanya ada kuning, hijau, coklat, dan warnanya itu nggak bisa divariasi gitu. Ya kuning yang kuning, hijau ya hijau. Kemudian warnanya itu tidak mencolok banget, warnanya itu biasanya kalem, tidak setajam seperti pewarna sintetis dan kurang praktis. Kemudian lanjut ke pewarna sintetis. Pewarna sintetis atau buatan ini ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, tartrazin warna kuning, amaran itu menghasilkan warna merah, sunset yellow menghasilkan warna orange, brilliant blue FCF menghasilkan warna biru. Nah, tadi kan udah disebutkan kelebihan dan kekurangan dari pewarna alami. Nah, yang ini kelebihan dari pewarna sintetisnya adalah pilihan warnanya itu banyak, praktis, warnanya itu bisa tajam, pokoknya itu bisa berwarna-warni. Kemudian kekurangannya adalah tidak menghasilkan aroma, tidak ada bau yang khas seperti pewarna alami tadi kan. Kalau yang pewarna alami memiliki bau yang khas enak seperti warnanya ya. Kemudian ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan beresiko menimbulkan penyakit. Misalnya pewarna untuk pakaian tapi digunakan untuk
makanan. Nah, itu tidak boleh ya, karena bisa menimbulkan penyakit. Nah tadi bukan dibilang pewarna pakaian itu adalah pewarna tekstil ini, tapi kadang ada orang yang menyalahgunakan untuk dipakai menjadi pewarna makanan. Nah, pewarna tekstil ini kemudian lanjut ke pewarna, macam-macam pewarna yang tidak boleh digunakan sebagai pewarna dalam makanan. Yang pertama ada pewarna tekstil. Beberapa pewarna sintetis sudah dilarang digunakan untuk makanan. Misalnya adalah rodamin B, metanyl yellow. Rodamin B itu karena dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan karena dia menyerang paru-paru, kemudian iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, dan dapat menyebabkan kanker hati. Kemudian yang metanyl yellow dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan dapat menyebabkan kanker pada kandung dan saluran kemih. Jadi rodamin B dan metanyl yellow itu dapat menyebabkan penyakit kanker. Kemudian yang kedua adalah zat pemanis. Zat pemanis sendiri juga ada jenisnya, yaitu dibedakan menjadi dua, pemanis alami dan pemanis buatan. Zat pemanis itu berfungsi untuk menambahkan rasa manis pada makanan dan minuman. Ya iyalah, namanya juga zat pemanis, masa menambahkan rasa asin, ya enggak. Nah, pemanis alami itu sendiri biasanya berasal dari buah dan madu. Kalau kita mengonsumsi pemanis secara berlebihan dapat menyebabkan kegemukan. Kemudian dapat juga berbahaya untuk penderita diabetes atau penyakit gula itu loh. Nah, ini adalah macam-macam pemanis alami. Contohnya, gula ini berasal dari aren. Kemudian gula pasir ini berasal dari tebu. Nah, di sini ada pemanis buatan, pemanis atau pemanis sintetis, tidak dapat dicerna. Kenapa? Karena pemanis buatan itu bukan sumber energi. Kemudian pilihan untuk penderita diabetes kalau pemanis buatan, contohnya sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam. Oh ya, untuk kalian dengar simak ini ya, ibu menjelaskan apa ini, disimak kalian, catat hal-hal penting karena setelah ini ibu akan mengadakan kuis di akhir pembelajaran. Nanti juga ibu akan membagikan lembar LKPD tugas untuk kalian ya, dicatat ya Mas Desya, jangan rame aja. Kemudian manisnya puluhan kali lebih manis dari pemanis yang alami. Nggak tahu kenapa ya, kok pemanis buatan itu manis banget rasanya, padahal cuma dipakai sedikit itu aja udah manis banget. Kalau pemakaiannya berlebih dapat merangsang tumor, kandung kemih, dan bersifat karsinogenik, penyebab kanker. Jadi kalau yang buatan-buatan itu kalau kita konsumsi secara berlebihan itu nggak baik untuk kesehatan kita, karena rata-rata dapat menyebabkan kanker ya. Nah, ini macam-macam dari pemanis buatan nih. Aspartam, Coca-Cola mengandung sakarin. Zat pemanis nih, permen. Zat pemanis itu berasal dari tebu, kelapa tadi menjadi gula jawa itu ya, aren juga gula jawa, buah-buahan, madu. Nah, ini gula pasir, buah-buahan. Kemudian yang pewarna sintetik, contohnya adalah sakarin, siklamat, aspartam, sorbitol, dan neotam. Nah, di sini ada pemanis sintetis, dan di sini tingkat kemanisan relatif terhadap glukosa. Aspartam, tingkat kemanisan relatif terhadap glukosanya itu berada di angka 160. Kemudian sakarin, tingkat kemanisan relatif terhadap glukosanya itu 500. Sukralosa, tingkat kemanisan relatif terhadap glukosanya 600. Dan P4000, tingkat kemanisan relatif terhadap glukosanya 4000. Dan neotam, tingkat kemanisan terhadap glukosanya paling tinggi yaitu di angka 13.000.
Nah, ini kalian pernah melihat ini Kak Nitrijel itu ya. Kemudian lanjut ke pengawet. Fungsi dari pengawet itu sendiri adalah untuk menghalang pembiakan mikroorganisme supaya makanan tahan lebih lama tanpa rusak. Contohnya natrium nitrit, natrium benzoat. Ini contohnya. Oke, baik Ibu, lanjut kuis hari ini ya. Setelah kalian mempelajari mengenai zat aditif dalam makanan yang telah Ibu jelaskan dan kalian simak video yang Ibu berikan tadi, Ibu akan memberikan kuis. Cuma 5 soal kok, nggak banyak. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, di bawah ini yang merupakan zat aditif alami adalah. Lanjut. Nomor 2, zat aditif dapat digunakan sebagai. Lanjut, nomor 3, asam benzoat merupakan jenis zat aditif. Nomor 4, mengkonsumsi zat warna sintetis mengakibatkan. Nomor 5, di bawah ini yang termasuk jenis zat aditif penyedap buatan adalah. Ada isomil valerat, butil butirat, eritrosin, dan coklat hati. Pilihan yang benar adalah. Oke, baik Ibu, koreksi kalian ya. Silakan kalian untuk menukar jawaban kalian dengan teman sebelah kalian. Yang pertama, silakan Mas Dias dibaca soalnya. Di bawah ini yang merupakan zat aditif alami adalah. Jawabannya adalah D, anato orange. Nomor 2, silakan Mbak Dia dibaca. Zat aditif dapat digunakan sebagai. Ya, jawabannya D, A, B, dan C benar, karena zat aditif dapat digunakan sebagai pewarna, pemanis, dan pengawet. Kemudian lanjut ke nomor 3, silahkan Mas Rifki dibaca soalnya. Asam benzoat merupakan jenis zat aditif. Ya, jawabannya C, pengawet buatan. Lanjut, nomor 4, mengkonsumsi zat warna sintetis mengakibatkan. Ya, dapat mengakibatkan kanker hati. C jawabannya. Nomor 5, di bawah ini yang termasuk jenis zat aditif penyedap buatan adalah. Ya, jawabannya C, 1 dan 2, isomil valerat dan butil butirat. Ya, kemudian kalian nilai betulnya dikalikan 2 ya. Misalnya salah satu betul 4 dikali 2, nilainya 8. Begitu ya, nanti dikumpulkan Ibu akan memasukkan nilainya ke nilai harian kalian. Nah, oke, lanjut. Di sini Ibu akan membagikan lembar diskusi peserta didik ya. Nanti kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Per kelompoknya terdiri dari 5 anggota. Silahkan nanti kalian bisa berhitung. Kemudian untuk materinya itu diisi dengan materi hari ini. Materi apa? Zat aditif makanan. Percobaan untuk mengetahui kandungan dari zat aditif makanan atau untuk dapat membedakan zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, nanti akan membagi ini, kemudian kalian diskusi secara berkelompok. Lalu nanti kelompok yang Ibu tunjuk, Ibu suruh untuk mempresentasikan lembar diskusi beserta didiknya di depan kelas. Begitu ya.